Hai guys, welcome back di akun channel YouTube-nya Just Share, tempat berbagi bermacam informasi. Yap, kali ini aku mau berbagi informasi terkait penipuan dalam lowongan kerja dan tes psikotes atau training. Jadi di sini disclaimer dulu ya, aku mau ngasih informasinya itu berdasarkan pengalaman yang udah aku alami sendiri, bukan dari cerita di Google ataupun dari orang lain ya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung aja ya. Pertama itu ciri-ciri lowongan kerja palsu. Yang pertama, dia selalu memakai nama perusahaan yang udah terkenal. Kenapa mereka banyak pakai nama perusahaan terkenal? Karena buat menarik peminat banyak orang. Tapi ada juga sebagian yang pakai nama karangan mereka sendiri. Jadi biar kita tuh nggak curiga-curiga amat gitu loh. Terus kita cuma mendapat kalau kita searching di Google, kita cuma dapat informasi ini cuma di website loker doang, nggak ada di website resminya mereka atau di blog-blog mereka sendiri gitu. Oke, yang kedua, memerlukan posisi atau jabatan dalam jumlah yang banyak. Kebanyakan loker di perusahaan yang real, mereka itu sedikit mencari posisi posisi yang dibutuhkan. Kalau yang lowongan kerja palsu kebanyakan mereka mencantumkan banyak banget posisi yang diperlukan buat menarik banyak peminat orang. Dan selain itu juga mereka kadang misalnya dibutuhkan segera untuk penempatan di berbagai macam kota di kayak di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan lain sebagainya. Padahal kalau di perusahaan real mereka tuh kadang membutuhkan satu sampai ya paling banyak ya 3 atau 5 buat suatu apa ya posisi, ya kan, nggak sebanyak ini. Oke, selanjutnya nomor 3, kualifikasi lowongan kerja yang sangat mudah, seperti semua jenis pendidikan itu boleh. Jadi kayak nggak ada spesifikasi dalam posisi tersebut, kayak semua jenis pendidikan boleh melamar di posisi tersebut. Jadi kayak SMA, SMK, diploma atau sarjana S1, sarjana S2 itu boleh melamar di posisi tersebut. Padahal kan harusnya kalau di perusahaan real mereka lebih menspesifikasinya ya, kayak minimal SMA atau minimal D3 dengan catatan harus kayak S1 akuntansi, manajemen atau dan lain sebagainya gitu kan. Kalau di perusahaan yang fake ini mereka malah kayak kita tuh boleh melamarnya tuh semua jurusan meskipun bidangnya nggak terkait. Oke, selanjutnya mencantumkan gaji yang fantastis plus fasilitas. Oke, kalau di perusahaan ya mereka biasanya nggak mencantumkan gaji dan fasilitas ya karena ini bersifat rahasia. Sedangkan kalau di perusahaan yang fake, mereka mencantumkan ini untuk menarik minat kita, kayak kita tuh apa namanya terbuai dengan wah gaji gaji yang besar dengan fasilitas yang banyak. Jadi kita tuh uh, langsung berbondong-bondong buat ngelamar di situ. Padahal sebenarnya kalau misalnya di perusahaan real mereka nggak akan mencantumkan itu ya. Kalaupun mencantumkan, mereka akan mencantumkan di web lain atau di situs lain. Jadi nggak dicantumin di tempat lowongan kerja itu. Oke, selanjutnya yang kelima, alamat email yang nggak valid atau bukan pakai domain dari web resmi mereka. Jadi biasanya pelaku-pelaku penipuan itu mereka pakai kayak Gmail, email atau kayak yang di bawah ini lebih aneh lagi @dr.com. Nah, eh, biasanya kalau perusahaan yang real dan perusahaan yang udah gede mereka punya nama domain sendiri. Mereka punya nama domain perusahaan mereka sendiri dan itu berbayar. Enggak yang pakai gratisan yang kayak Gmail atau Ymail. Tapi ada beberapa juga perusahaan yang misalnya masih tahap menengah. Mereka mungkin nggak punya dana untuk pakai domain kayak gini, tapi itu tadi kebanyakan pelaku-pelaku penipuan itu seperti ini menggunakannya kayak gini, rekrutmen at angkasapura 1persero@gmail.com. Jadi kayak apa ya, mereka ngarang sendiri gitu loh namanya.
Oke, selanjutnya yang keenam, respon balasan yang diterima sangat singkat, kilat, dan mendetail. Oke, di sini aku cantumin nggak ada yang kublur sama sekali. Di sini aku kenapa nggak kublur? Emang sengaja nggak kublur biar kalian tuh benar-benar melihat kayak gini loh contohnya. Jadi kalau misalnya kalian dapat yang kayak gini itu benar-benar fix penipuan ya. Oke, di sini kayak maksud dari singkat dan kilat dan mendetail tuh yaitu pertama, misal kalau kita ngelamar pekerjaan hari ini 1 sampai 2 hari itu langsung direspon sama mereka. Padahal kalau di perusahaan real mereka butuh waktu yang cukup lama buat merespon lamaran kerja kita. Karena kenapa? Karena banyak yang melamar, pasti yang melamar tuh ribuan, bukan 1 atau 2 orang doang. Jadi makanya dari itu mereka pasti butuh waktu yang lama untuk membalas email dari kita dan bisa memeriksa CV kita itu loh. Dan kalau misalnya perusahaan yang real mereka itu nggak sebendetail ini, mereka pasti kayak singkat, padat, dan jelas. Enggak yang kayak gini yang benar-benar detail sampai dikasih tahu kalau kita naik ojek harus kayak gini alamatnya. Kalau misalnya kita naik angkutan umum kayak gini, kayak gitu. Ya, pokoknya bisa dilihat ya dari contoh yang udah aku cantumin di sini ya. Oke, selanjutnya yang ketujuh ada kata-kata berkas boleh menyusul padahal baru di tahap seleksi awal. Yap, kalau di logika sih biasanya berkas boleh menyusul itu tuh di tahap akhir dari seleksi kerja ya. Kayak kita tuh udah bener-bener fix, udah masuk, udah lolos, itu baru kita disuruh siapin berkas. Nah, sedangkan ini di tahap awal udah nyuruh nyiapin berkas dan berkasnya itu juga kalau misalnya ada kekurangan boleh menyusul. Kayak kita tuh udah fix saja bakal balik lagi ke sana, kayak udah fix saja kita udah keterima padahal kita belum apa-apa, kedatang ke sana aja belum, tes aja belum, itu kan logikanya sih di situ ya. Tapi ini menurut aku ya, tapi nggak tahu kalau menurut kalian. Oke, selanjutnya eh, mengundang orang sebanyak-banyaknya. Di sini ada kejanggalan ya, kan harusnya kita itu ngirim lamaran dulu via email atau website, terus nanti di screening lagi, misalnya dari 1.000 orang jadi 100 orang. Nah, kalau di sini mereka tuh kayak ngasih kemudahan gitu, kayak ajak teman-teman atau saudara kalian yang mau kerja buat langsung datang dan langsung ketemu HRD-nya tanpa harus kirim email dulu atau ngelewatin tahap-tahap yang biasanya kan tahap administrasinya itu kan panjang kan. Dan juga di sini mereka ngasih tahu ada posisi kerja part time. Kayak ini wah, berbaik hati sekali ya mereka ini gitu loh. Jadi kayak udah ketahuan banget buat mau menarik orang sebanyak-banyaknya, buat menarik korban sebanyak-banyaknya gitu loh. Yang ke-9, minta konfirmasi kehadiran terlebih dahulu. Oke, ini menurut aku ya, selama aku jadi pencari kerja di perusahaan real itu kebanyakan mereka jarang minta konfirmasi kehadiran terlebih dahulu. Mereka tuh ngundang aja kayak gitu, ngasih kita ini waktunya tanpa minta konfirmasi terlebih dahulu. Kalau yang sepengalaman aku ya, karena aku nggak pernah ngalamin itu, nggak pernah menerima itu, malah yang minta konfirmasi kehadiran terlebih dahulu itu yang aku terima itu kebanyakan dari perusahaan-perusahaan fake. Kenapa mereka minta konfirmasi kehadiran terlebih dahulu? Pasti mereka tuh mau kayak melihat kira-kira ada berapa banyak korban sih yang akan datang besok atau di waktu yang mereka tentukan tersebut. Mereka mau melihat nih kira-kira bakal ada yang datang apa enggak, kalaupun ada yang datang dan berapa banyak. Ya kan mereka mau memprepare diri mereka terlebih dahulu ya kan. Oke,